Ya, dalam takbir ini pun ketika mengangkat, saya coba ingatkan ya, sejajar dengan bahu yang di sini yang sudah kita bahas di Abu Dawud nomor hadis 721, ini sudah kita tampilkan ya di sini, ataupun juga bisa nanti dengan sejajar dengan daun telinga yang sudah pernah saya sampaikan teman-teman sekalian. Mana yang paling nyaman saja, di sini bisa, di sini juga bisa ya. Kemudian dalam konteks kita mengangkat ini saya ingatkan kembali bahwa kita bisa bersamaan mengucapkan Allahu Akbar ya, atau diucapkan dulu Allahu Akbar kemudian kita mengangkat ya, atau kita mengangkat dulu dan meletakkan nanti tangan baru mengucapkan Allahu Akbar. Baik ya, itu bisa 3 cara, tapi intinya dari semua ini teman-teman sekalian, maka memberikan kesan kepada kita pembuka sholat itu diharuskan kita dengan bertakbir, dan saat bertakbir inilah kemudian takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Ini takbir satu-satunya dalam sholat yang disebut dengan ihram. Ya, yang lainnya intiqal nanti. Ini cuma satu-satunya disebut dengan ihram. Baik, saya sampaikan di pertemuan lalu kenapa disebut dengan ihram dari kata ahrama yang berarti mengharamkan, melarang, ya, tidak membolehkan sesuatu dilakukan. Jadi kalau sudah takbir, dilarang kita, diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Jadi buang semua urusan dunia ke belakang, buang semua yang tidak terkait dengan sholat ke belakang, kecuali yang akan kita mohonkan kepada Allah, apa yang akan kita mintakan. Ya, ini kemudian kita bertakbir, buang, jangan dibawa. Yang repot kan ketika takbir semua masih dibawa, kan? Sehingga ini yang dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda. Nah, saat mengangkat ini pula bersamaan di sini, ya kalau kita melihat kepada beberapa riwayat-riwayat yang sampai, di sini ada proses juga menghadirkan niat dalam sholat. Ya, jadi kalau di misalnya kan Al-Imam Syafi'i mengatakan niyatu mahalluha fil qalbi ya muqtarinan bit takbir. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati, kemudian bersamaan dengan kita bertakbir. Jadi begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, ya kan? Allah Maha Besar, kita menerjemahkan Allah Maha Besar, hati kita meresapi, kemudian di hati kita meniatkan, ya diarahkan mau kemana sholat ini. Kalau di dalam bahasa hati kita misalnya, ya Allah, saya ingin meniatkan sholat untuk menunaikan sholat zuhur 4 rakaat, ya kan? Jadi begitu kita bertakbir, nah ini mau maghrib misalnya kan, kita takbir Allah, ya kan, bersamaan dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita mengarahkan, ya Allah, saya meniatkan sholat ini untuk sholat maghrib 3 rakaat karenamu, kan? Nah, kalau di bahasa Arab kan, maka bahasanya munculnya di hati kita, usalli misalnya fardha al-maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala. Itu di hati kita. Jadi bersamaan kita mengangkat, ya di hati kita niatkan, mengarahkan yang dimaksudkan sholatnya sholat apa. Ya, walaupun ada sebagian ulama meluaskan, kalau sudah adzan maghrib ya pasti sholat maghrib, ya. Kalau sudah adzan zuhur pasti sholat zuhur. Tapi tidak begitu juga, perkara luas ini akan didetailkan kembali. Ya, coba bagaimana Anda bisa memastikan demikian? Kan ada juga orang jamaah, ya, ada juga orang sholat sunnah dulu. Coba apa bedanya sholat sunnah sebelum subuh dengan sholat subuh? Sama-sama 2 rakaat, sama-sama di waktu subuh. Ya, qabliyah subuh kan setelah adzan, adzan berkumandang selesai, qabliyah subuh dulu, baru sholat subuh dulu. Apa yang membedakan antara pertama sunnah dengan fardu? Padahal sama-sama rakaatnya 2, ya, sama-sama bahkan gerakannya dan sebagainya, yang membedakan niatnya. Karena itu niat nanti untuk takhsisul ibadah, untuk mengkhususkan ibadah apa yang mau dikerjakan. Ada 3 bagian yang bisa kita letakkan dalam konteks kita bertakbir, ya, untuk meletakkan tangan. Jadi yang pertama begini, sudah diangkat. Pertama meletakkan ini, teman-teman sekalian, telapak yang ini di punggung yang kiri, telapak yang kanan di punggung yang kiri begini. Ya, jelas ya? 1. Kemudian yang kedua, rusghun ala rusgin, rusghun ala rusgin. Ini pergelangan ini di pergelangan yang ini. Jadi mengangkat ini pergelangan ke sini. Jelas ya? Nah, tapi langsung ya, jangan diukur dulu misalnya Allah. Tidak ya. Jadi langsung ya Allahu Akbar ini, ya. Nah, yang ketiga sa'id. Sa'id itu di sini, ya. Enggak sampai ke sini. Kalau sini mirfaq. Ya, di sini. Nah, antara ini sampai dengan ke sini. Ya, jadi begini. Dilebihkan sedikit lah paling gampang. Jadi telapak ini letakkan di sini. Paling gampang di sini. Dan enggak nyampe ke sini. Justru ini nanti ada riwayat mengatakan dikecam. Nabi tidak menyukai orang sholat dengan seperti orang sombong dalam bertakbir. Yang dimaksud sombong itu ada yang menafsirkan meletakkan telapaknya di siku begini. Ya, seperti ngawasin proyek kan begini. Itu ya, mendorin proyek gitu. Ini kan sedang menghadap Allah, ya. Awas hati-hati nih, sedang di puncak misalnya subuh-subuh dingin luar biasa. Allahu Akbar gini kita. Nah, itu tidak. Tetap di sini 3 posisi. 1 di sini, 2 di sini, 3 agak lewat ke sini di sini. Ya, jadi silahkan pilih mana yang nyaman di sini atau di sini. Nanti hadisnya spesifik. Ini hadisnya sahih, ya. Nah, cuma nanti perbedaannya ketika sudah meletakkan seperti ini, letakkannya di mana? Ya, apakah tadi di bawah pusar? Yang disebutkan hadisnya riwayat Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ataukah kemudian dari Taus, kan? Diletakkannya di dada? Dada itu sebelah mana? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Gitu kan?
Nah, itu yang kita lihat teman-teman sekalian. Nah, dari dua perbandingan ini, saya penting sampaikan dulu asal mula ketika mengangkat ini seperti ini, itu asal mulanya irsal, begini. Irsal itu tidak meletakkan sama sekali, jadi begini asal mulanya di awal-awal masa salat. Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Ulang ya, jadi bertakbir Allahu Akbar ini seperti ini. Ini nanti riwayatnya banyak diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi di Malikiyah ya, rahimahullah jami'an, di Malikiyah itu kalau Anda misalnya melihat nanti ada orang salat begini, Masjidil Haram misalnya kan, takbir Allahu Akbar. Nah, itu Maliki. Jadi mengambil hadis dari Nabi riwayat Imam Malik. Ya, nanti dipraktikkan misalnya ada di Tripoli di Libya ada, di Tunisia ada, dan di Aljazair ada, nyebrang dikit ke Italia ada, ya Spanyol, ya itu Maliki rata-rata. Jadi begitu mereka salat Allahu Akbar begini. Ya kalau sedang di Masjidil Haram ada yang begini, jangan diajak ngobrol pas sedang salat. Ya Allahu Akbar. Hello man, how are you? Dia sedang salat. Ya jangan diajak ngobrol. Jadi ini dia begini. Ya, dan ini jangan ditafsirkan juga Syiah. Ya, jangan tafsir setiap yang begini Syiah. Awas tuh, Syiah gitu. Ya bukan, belum tentu Syiah. Ya nanti Syiah bisa dibedakan saat prakteknya ketahuan dalam sujud dan duduk di antara dua sujud, itu ketahuan sekali. Bedanya di situ nanti ya. Ada yang nyimpan kemudian batu atau bagian dari tanah Karbala, tentu ada yang kemudian nepak-nepak di antara dua sujud, itu akan kelihatan. Ya, tapi ke dalam takbir seperti ini, Sunni juga ada yang begini, itu mazhab Maliki. Kemudian yang bertakbir mengangkat tadi yang saya terangkan, diangkat dan diletakkan. Dan ini pertama kali di sini, begini atau begini. Maka riwayatnya di sini teman-teman sekalian agak luas sekali dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang menyebutkan di sini di perut, dan ada yang di bawah perut yang tadi kita sampaikan, ya rata-rata di bawah perut yang riwayat Ali bin Abi Thalib tadi, Abu Hurairah, tapi sayang didoaifkan karena sanadnya. Ya bukan karena matanya tapi karena sanadnya. Tapi untuk kehati-hatian, status ini kemudian menjadi perluasan di kalangan para ulama dan ada yang memilih untuk mengambil riwayat yang paling kuat. Ya nanti kita lihat maknanya. Jadi ini yang pertama di sini. Ya. Yang kedua teman-teman sekalian, di dada. Dan ingat betul baik-baik. Dada itu teman-teman sekalian, di dalam konteks bahasa Arab itu ada yang spesifik penekanannya disebut dengan sodrun. Ya ada yang sodrun. Ya sodrun, ada yang nahrun. Nahrun itu yang sebelah atas yang dekat ke leher. Ya sini kalau ini ke halak ya tenggorokan di sini ya tenggorokan ya, halak ya kalau kita ada suara harful halak di tajwid ya ha itu kan dengan ain halak ya lepas wastul halak ha ain. Nah kalau kita taruh di sini ini nahrun namanya. Sebaliknya sodrun itu letaknya teman-teman sekalian ini ma bainan nahri wal batni, antara nahar di sini dengan perut di sini. Ya, jadi kalau untuk spesifik laki-laki kurang lebih di sinilah posisinya nih. Ya ada rongga yang agak cengkuk kita ke dalam. Nah, di sini. Ya, jadi kalau kita takbir Allahu Akbar letakkan di sini. Ya. Jelas ya? Nah, perempuan bisa di sini, bisa sedikit agak ke atas di sini. Ya. Baik, sedikit agak ke atas di sini. Jadi bukan di sini. Awas ya, bukan di sini nahrum namanya kalau di sini. Kalau kita turunkan ke sini sodrun. Ini batas paling atasnya sodrun. Nah, batas paling pertengahannya pasnya di sini. Ya ada rongga yang ada cengkuk di sini antara perut dengan ke sini. Ya ada rongga cengkuk di sini. Ya nanti kita bisa letakkan di sini. Ini namanya sodron. Jelas ya? Sodron. Nah, saya pribadi lebih memilih untuk menguatkan yang hadis riwayat yang di sodron ini, karena lebih dekat ke pemaknaan hikmahnya, ke esensinya. Nah, apa pasalnya, apa penyebabnya? Perhatikan baik-baik. Kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis terkait dengan praktek sholat secara keseluruhan, konteks umumnya dalam rangka bertakbir, kita akan temukan. Perhatikan baik-baik. Bukankah Nabi memberikan isyarat kepada kita bahwa saat seseorang mulai bertakbir, setan itu mulai menggoda, memberikan was-was kan? Dan setannya namanya khanzib, gitu kan? Khanzib, gini. Ada yang menyebut khanzab, ada yang menyebut khanzib. Dia ini ya. Yang selalu memberikan was-was kepada kita, mengingatkan sesuatu di luar konteks sholat. Ya Allahu Akbar, ingat handphone, ingat ini, ingat itu, ingat mobil, ingat jemuran belum diangkat. Ini oknumnya. Ini oknumnya, ini kita perlu taklukkan. Sedangkan dia, setan itu kan fungsi memberikan was-was. Dan was-was itu ditanamkan ke dalam kolbu, ke dalam jiwa kita, ke hati kita. Nah, ya, di dalam kolbu ini ada nafas, teman-teman sekalian. Jiwa, yang dimaksud jiwa itu nafas. Ya, nafas. Jadi nafas ini nanti punya dua unsur lagi, yang paling kecil kayak atom persis deh. Ya, ada atom itu kan ada proton, ada neutron dan sebagainya. Ya. Ini kalau di atom tubuh kita itu nafas namanya. Di sini ada positif, seperti atom positif disebut dengan takwa. Ya, ada negatif, ya, negatif disebut dengan fujur. Tuh,
Ini rumusnya di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini karena ini saling berlawanan, ini baik, ya ini yang negatif, ya cenderung kepada hal yang kontradiktif dengan ini sehingga selalu bergejolak. Sehingga di tubuh kita tuh suka ada gejolak dalam jiwa kita. Ya, gejolak. Kadang-kadang mau sholat Allahu Akbar, sekarang, apakah sekarang atau nanti ya, atau ini kerjakan ini dulu, atau jawab handphone dulu dan sebagainya. Nah, itu pergolakan ini. Sesuatu yang bergolak disebut dengan kolbu secara cepat. Ya, makanya ini nafas tempatnya disebut dengan kolbu. Tempatnya nafas disebut kolbu. Jadi kalau kita detilkan, dalam nafas ada takwa, ada fujur, kemudian di nafas ini tempatnya ada di kolbu, tempat besarnya. Kolbu ini tempatnya ada di sodrun. Ya, sodrun. Nah, di dada, gitu kan? Mana dadamu? Ini dadaku, gitu kan? Nah, itu kan menunjuk kepada hati, kepada jiwanya, sumber kehidupannya. Ini sumber kehidupan, ini unsur terkecilnya, ada di kolbu karena bergejolak. Kolbu tempatnya ada di sodrun. Jamaknya sodrun, sudurun. Nah, setan itu berusaha menggoda langsung di frame terbesarnya, di sodrunnya nih, di sudurnya. Ya, supaya ininya terus digolakin, ya, jadi semakin menggolak gitu kan, semakin muncul kegelisahan dan sebagainya, dan ini juga kena. Nah, ini juga berusaha fujur dibangkitkan, ya. Kalau fujur dibangkitkan, takwa yang ditekan, nah ini yang paling bahaya, muncullah keburukan-keburukan. Ya, jelas ya sampai di sini teman-teman sekalian. Nah, dari mana taunya dia menggoda ke sini? Di surat An-Nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk menjaga keadaan hati kita, ya, keadaan jiwa kita supaya nggak banyak dikuasai oleh setan. Karena itulah kita mencoba menjaga, memegang dengan baik, begitu bertakbir Allahu Akbar, jaga nih jiwa kita jangan sampai diotak-atik oleh setan. Karena itu kondisi lebih seperti ini untuk menguatkan ini dipandang lebih memantapkan kita untuk mendekatkan kepada khusyuk dibandingkan kita mendiamkan begini. Sekalipun itu kembali kepada kondisi masing-masing. Tapi saya lebih memilih untuk seperti ini karena ini lebih mendekat kepada pemaknaan dan hikmah. Jelas ya? Itu kalau kita kumpulkan semua hadisnya terkait berkelindan dengan semua. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Bertakbir itu bukan sembarangan. Bukan perkara Anda cuma mengangkat begini kemudian Anda letakkan. Bukan. Semua ada maknanya. Buang semua urusan yang tidak penting ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Kemudian sadari ketika Anda menghadap Allah, Allah Maha Besar. Anda berada di hadapan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Anda membawa dosa dalam kehidupan. Ini buktinya Anda nggak bisa mengendalikan hati. Banyak keluar yang kotor-kotor dalam hidup. Sementara Anda bangga sekarang menghadap Allah dan banyak dosa Anda bawa dan belum mau taubat, maka tutupi dengan kebaikan. Ya, tutupi dengan kebaikan. Ya, mulai hari ini bertobatlah kepada Allah, akui dosa-dosa, gitu kan? Bagaimana doa Anda bisa dikabulkan? Anda minta dalam sholat, minta banyak hal, mau dikabulkan, sementara maksiat masih banyak. Taubat dulu, John. Taubat dulu. Tutupi dulu dengan yang baik seperti ini. Ya, berjanji kepada Allah, genggam ini untuk menguatkan tekad kita. Itu maknanya. Nah, jadi hal-hal yang semacam ini teman-teman sekalian, ini penting untuk kita bahas sehingga kualitas sholat kita menjadi berubah lebih baik. Ya, jadi mulai bertakbir, ingat tadi ya. Kemudian meletakkan tangan, semua ada makna. Tangan digenggam itu maksudnya apa? Kemudian kita bertekad bagaimana dan seperti apa membacakannya. Ya, dan penting saya koreksi ya, dalam beberapa praktikal ini yang saya temukan. Ya, dalam referensi hadis yang kita kemudian bahas, saya belum menemukan yang seperti ini misalnya. Contoh ya, bertakbir Allahu Akbar simpannya di sini. Nah, ini saya nggak dapat riwayatnya. Ya, Allahu Akbar. Ini saya nggak dapat. Ya, bahkan mohon maaf, saking sulitnya saya menemukan, jangankan di kitab sahih, di kitab hadis palsu pun saya nggak ketemu. Ya, jadi saking palsunya pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena memang susah nggak nemukan gitu. Ya, yang ada di sini paling kan, yang ada di sini misalnya atau di sini. Nah, di antara itu semua saya lebih menguatkan yang di dada, ya sadrun di sini. Ya, dengan catatan apa? Catatan tadi makna yang telah kita uraikan dari Al-Qur'an, dari hadis, korelasi dan praktek Nabi SAW. Ya, pun demikian yang misalnya yang seperti ini, mohon izin ya, saya tidak bermaksud menyalahkan ya, tapi saya nggak menemukan dalil referensi, jangankan di yang saya di kitab palsu pun nggak saya temukan. Jadi jangan terlalu repot gitu kan, yang ada aja yang kita praktekkan, nggak usah terlalu kreatif gitu kan. Kemudian yang mengangkat seperti ini, ya ini yang saya temukan sekali begini gitu kan. Nah, jadi saya tidak menemukan juga misalnya yang seperti ini, memutar begini. Ya, nah saya belum temukan yang Allahu Akbar. Nah, ini saya nggak temukan. Ya, mungkin ini agak keseleo pemahaman. Keseleo pemahaman itu maksudnya begini. Tadi kan ada praktek Ibnu Mas'ud itu kan, radhiyallahu taala anhu, yang tadinya di kiri begini kan, kiri begini. Kemudian teman-teman sekalian oleh Nabi dibetulkan, bukan di sini tapi yang ini yang masuk begini. Ya, jadi sebagian ada yang mempraktekkan begini, terus gini gitu ya. Nah, itu mungkin mencoba memadukan hadis tapi caranya nggak tepat. Justru Nabi meluruskan, bukan ingin dipraktekkan begitu lagi. Jadi langsung aja John, ya takbir Allahu Akbar begini.
Jelas ya? Baik, jadi nggak usah diputar lagi begini dan nggak usah punya perasaan nggak enak sama Allah masa kiri dulu kanan dulu baru gini, nggak usah. Ya, jadi sesuai ketentuan saja. Sallu kama ra'aitumuni usalli, takbir, ya langsung begini. Jadi tidak usah kemudian begini, diputar begini, apalagi angkat kaki sedikit begini gitu ya. Nah itu kita sesuaikan. Ya, kita mencoba mencari referensi ya, walaupun mungkin teman-teman temukan referensinya, alhamdulillah. Tinggal nanti silahkan jadi rujukan mana yang paling kuat. Jadi di sini kita tidak menempatkan dan saling menyalahkan, tidak, tapi lebih kepada menggali. Ayo coba ini dalilnya mana, ini referensinya mana. Dari sini nanti kita kemudian pahami dan gali makna serta esensi dalam kehidupannya. Nah kurang lebih seperti ini pembahasan sampai kita bersedekah. Baru begini nih. Nah kan tadi sudah merasa kan? Sudah merasa banyak salah, pengen ditutupin, pengen apa. Nah sekarang bagaimana memohonnya kepada Allah supaya kesalahan itu digugurkan oleh Allah. Lihat stepnya. Dari mulai takbir, gitu kan? Terus kita bersungguh-sungguh berniat, mengharap ridha Allah, khusyuk. Mungkin ini juga hari terakhir kita kembali bertakbir itu kemudian meletakkan apa maknanya. Ya, begitu kita buang semua urusan tidak terkait dengan sholat, kita berjanji mengevaluasi diri. Ini kita rasakan banyak salah dalam hidup. Bayangkan apa sih yang salahnya itu? Jangan dulu minta sesuatu tapi kotor. Anda banyak salah sama orang, terus tiba-tiba datang kepada orang itu langsung mau pengen permintaan. Apa dikasih? Ya. Gak mungkin kan? Nah sekarang Anda sama Allah. Lebih daripada itu, Allah itu Rahman, Rahim, pasti memberi. Tapi kan ada adabnya. Masa ya Anda menghadap Allah punya merasa banyak salah langsung pengen minta dikabulkan? Anda siapa? Ya, maka dari itu kita evaluasi diri, rasakan, kemudian kita merasakan bahwa ingin menutup dengan kebaikan-kebaikan, ingin kita hilangkan, lalu kita memohon kepada Allah sebelum minta dengan Al-Fatihah itu. Kita ingin memohon bagaimana kesalahannya diampuni, bagaimana dibersihkan oleh Allah sebelum nanti kita berpasrah kepada Allah dan minta segala kebutuhan kita. Ada bacaannya sampai dengan 9 lafaz yang bisa kita pilih dan berdasarkan situasinya. Nah, insya Allah pembahasan itu nanti kita akan teruskan esok hari, teman-teman. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal musallin waj'alna minal khashi'in waj'alna min ibadikas salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.